Selamat siang Indonesia, selamat siang Aceh, kemudian juga selamat siang Anda di Palembang, kemudian apa kabar Anda di Manado, di Balikpapan, kemudian juga di Makassar, dan Anda di Sumbawa siang ini yang bisa mengakses kita melalui radio dfm.com. Kemudian juga selamat siang sahabat kita di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia, Shinetown Telecommunication Hong Kong Limited ya. Dan kita akan bedah buku ini dari Ustadz Felix Show ya, judulnya adalah Udah Putusin Aja. Nggak saja, udah putusin aja ya. Ini saya baca email-email yang diterima oleh Ustadz Felix Show gitu. Kenapa ini dibuat buku ini, dan ternyata emailnya cukup luar biasa ya. Ngeri ya. Ada banyak hal, tapi saya nggak baca semua ini ya. Saya hanya baca sebagian saja. Ini ditulis oleh email, namanya mungkin disamarkan gitu ya. Ya, dirahasiakan. Saya kemarin pacaran dengan teman SMP saya. Waktu SMP dia pernah menyatakan cintanya kepada saya, tetapi saat itu saya menolaknya. Sekarang saya dan dia sama-sama sudah kuliah di satu kampus. Kami mulai dekat kembali dan berpacaran ya. Kemudian juga ada yang bilang bahwa dia pernah mengatakan mau berhubungan intim katanya untuk pertama kalinya dengan saya, dan dia bilang umurku 20 tahun tapi aku belum pernah merasakan ya. Aku pengen pertama kali ngelakuinnya sama kamu. Wah, teman-teman hampir semua sudah pernah ngelakuin. Aku pengen ngerasain pertama kali sama kamu gitu. Ngerasain apa sih? Ngeri ya. Ini sebagian saja gitu ya. Cukup. Jadi nanti begitu banyak lagi, ngeri lagi nanti. Tapi kelihatannya hampir semua begitu kali ya. Betul. Ini maksudnya apa nih dengan bukunya Udah Putusin Aja nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pemirsa juga, semoga Allah merahmati kita semua. Jadi buku yang keempat yang saya tulis berjudul Udah Putusin Aja. Jadi memang ini adalah sebuah buku yang dikhususkan untuk kaula muda. Jadi memang yang berusia sekitar 15 sampai 25 tahun yang lagi dijangkiti parah-parahnya ya oleh virus yang namanya cinta. Nah, jadi kita juga launching ini kemarin ketika tanggal 14, ketika hari lebarannya aktivis pacaran. Jadi untuk mengcounter bahwa ya inilah yang kita maksud dengan pacaran, yaitu adalah sebuah aktivitas maksiat yang memang dari awal sudah dilarang oleh Allah dan Rasul. Kita akan sampaikan secara fakta dan secara dalil, juga secara logika, agar umat Islam khususnya remaja, perempuan ini terhindar dari hal-hal yang demikian. Karena kalau kita lihat kan jumlah perempuan kan mendominasi di Indonesia. Ya. Sudahkah mencapai 51? 51 mungkin. Jadi mendominasi dan itu paling besar. Jadi kalau seandainya dikatakan dalam salah satu pepatah bahwa wanita itu adalah tiangnya sebuah negara, jadi betul, kalau seandainya ada orang yang tidak suka dengan satu kaum atau dengan agama tertentu, maka yang dirusak pasti duluan adalah wanita. Nah, karena itulah ini adalah salah satu buku yang saya buat di antara dua. Satu lagi yang nanti berjudul tentang hijab, tentang aurat. Nah, ini adalah yang pertama tentang putusin aja. Jadi ini adalah bagaimana mencoba ya. Sebenarnya buku ini adalah mencoba bagaimana menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau ditujukan kepada Ustadz Felix Show gitu ya. Dan pacaran itu bukan mainan, nikah itu tanda serius. Gitu ya. Betul. Tapi kan ini usianya masih muda tadi gitu ya. Betul. Apa yang mesti dilakuin oleh anak-anak muda kita ini? Nah, karena itulah judulnya Udah Putusin Aja, bukan Udah Nikahin Aja. Karena gini, ketika kita melihat orang yang pacaran, faktanya adalah setiap orang pacaran kan berarti dia belum siap. Nah, jadi dia belum siap untuk menikah, maka dia pacaran. Karena orang yang pacaran itu adalah orang yang sebenarnya daftar jurusan, ketika dia nggak lulus kepada jurusan pernikahan, maka dia masuk jurusan pacaran. Jadi jurusan buangan pernikahan adalah jurusan pacaran. Nah, karena nggak siap itulah kemudian kita minta mereka udah putusin aja dulu, kemudian dipantaskan dirinya, pahami kemudian agama, bagaimana cara hidup kemudian ke depan. Karena kalau itu semua tidak ada, ya percuma kemudian ada yang namanya pacaran tadi. Jadi itu sebenarnya. Jadi putuskan, pantaskan diri, kemudian baru menuju ke jenjang pernikahan. Data KPAI tahun 2008 menunjukkan bahwa 62,sekian% gitu ya. Betul. Wanita dengan usia produktif, muda begitu ya. SMP di Jakarta. SMP Jakarta itu sudah 62,sekian% sudah tidak perawan lagi. Itu data KPAI yang dirilis tahun 2008 yang memang kita bisa baca sama-sama. Jadi mengerikan sekali memang. Itu 2008 gitu 2008. Ya? Apa yang terjadi dengan tahun lalu gitu ya? Mungkinkah kenaikan? Rasanya memang jarang kalau angka statistik turun ya. Betul. Karena kalau kita lihat dari segi fakta
ya, dari segi realitas mungkin semua orang bisa bilang, oh nggak semua orang gitu kok, nggak semua orang pacaran seperti itu kok. Tapi yang jelas adalah fakta statistik, kalau kita lihat setiap tahun ada 2 momen di mana penjualan kondom itu kemudian naik drastis. Satu adalah tahun baru, kemudian kedua adalah bulan Februari. Nah, tidak heran karena di luar negeri juga memang sudah merasakan seperti itu. Maka di Amerika itu diperingati sebagai The National Condom Week, dan di Inggris kan diperingati sebagai The National Impotence Day, untuk seminggu sebelum dan seminggu setelah 14 Februari. Nah, di Indonesia juga sama. Kemarin kita dengar itu di daerah Balikpapan itu 500% peningkatan kondom itu kemudian naiknya. Tahun baru kemarin itu peningkatan itu terjadi sekitar hampir 70% daripada penjualan di hari-hari biasa. Ini kan mengerikan. Kalau kita pikir oke lah kondom dibeli juga oleh orang yang menikah. Tapi kalau kelonjakan itu kan pasti bukan dipakai oleh orang yang menikah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang beli? Siapa yang pakai dan untuk apa kan gitu. Nah, pasti makanya kemudian saya berkesimpulan, ya di luar prostitusi memang pacaran tidak akan berakhir dengan zina, tapi setiap zina itu awalnya itu pintunya adalah pacaran. Kholwat itu. Jadi riskan di situ ya. Riskan banget. Baik. Dan kita ini manusia biasa yang memiliki cinta dan tiada yang salah atau tidak ada yang salah sebenarnya dengan cinta gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mesti kita lakukan dengan cinta ini? Nah, karena cinta adalah anugerah Allah yang memang diberikan pada setiap manusia dan memang sesuatu yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu cinta ini harus diarahkan sesuai dengan koridor Islam. Dan cinta kan tidak melulu cinta lawan jenis. Ada banyak hal yang harus lebih dicintai. Contoh misalnya ibu kita yang bahkan mungkin kita nggak pernah bilang sayang sama dia. Betul. Padahal ketika kita bersama dengan manusia yang apakah kita juga nggak tahu dia jadi pasangan kita atau tidak aja serius banget lah. Ibu ini kan menemani kita dari nafas pertama. Bahkan sebelum kita bernafas di dunia dia sudah mengorbankan segala-galanya. Kebahagiaan dia ditukar dengan kebahagiaan anaknya dan sebagainya. Ibu, bapak, kemudian saudara, cinta pada Allah yang paling tinggi, cinta pada Rasul, cinta pada agamanya, cinta pada jihad di jalannya dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada cinta yang kemudian bukan cinta sih sebenarnya, nafsu yang ditopengi dengan cinta. Jadi sebenarnya pacaran itu boleh tidak? Nah, dalam Islam yang namanya pacaran itu boleh kalau sudah nikah. Kalau sebelum nikah Rasul melarang sangat jelas sekali dalam berkholwat. Jadi Rasul katakan ketika ada 2 orang yang berkholwat di mana tidak ada mahram di antara keduanya, maka yang ketiganya pasti setan. Dalam hadis yang lain Rasul katakan tidaklah bersama laki-laki dan wanita yang bukan mahram dan tidak ada mahram di antaranya kecuali lelaki ini akan menginginkan berzina dengan wanita. Nah, itu sudah sangat jelas. Dan nenek juga bilang katanya kalau berdua itu berbahaya. Berbahaya. Nah, kata nenek kan begitu. Oke, Anda ingin mendapatkan bukunya dari Ustadz Felix Show. Judulnya adalah Udah Putusin Aja. Ini SMS kita di 0815 1034 1034. Selamat siang Indonesia. Kita masih berbincang dengan Ustadz Felix Show dan bukunya adalah tentang Udah Putusin Aja. Ngapain sih repot ya? Iya, putusin aja. Dan bicara tentang cinta, memang cinta itu datang karena terbiasa dan itulah fitrahnya begitu ya. Betul. Saya lihat data dari BKKBN menunjukkan bahwa tahun 2010 Jabodetabek ini remaja yang hilang keperawanannya mencapai 51%. Betul. Kemudian remaja perempuan yang kegadisannya sudah hilang, Surabaya 54, Medan 52, Bandung 47 dan Yogyakarta 37. Ini dalam persentase begitu ya. Betul. Dan bicara tentang cinta, cinta kan tidak selalu indah karenanya perlu komitmen nikah gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan sekali lagi ini kan melalui proses gitu ya. Betul. Ketika anak-anak masih dalam proses, apakah harus dengan proses pacaran itu atau memang ya sudahlah nanti kita nikah aja langsung, gimana baiknya? Ya, banyak yang kemudian menanyakan pada kami, kalau sana kemudian kita nggak pacaran, lantas seperti apa proses perkenalan? Apakah kemudian harus beli kucing di dalam karung? Ya, gitu ya. Yang pengen saya sampaikan adalah justru pemahaman seperti ini terbalik. Justru pacaran itu yang membeli kucing dalam karung. Karena kenapa? Faktanya adalah kalau kita lihat nih selama ini, pacaran sudah dilangsungkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun oleh orang-orang Indonesia. Tapi ternyata angka perceraian nggak berkurang. Angka perceraian tetap manteng di 30-40%. Amerika angka perceraiannya 50%. Dan kemudian angka perceraian tertinggi di dunia itu ada di 1, Rusia, 2, Belarusia, 3, Ukraina. Yang nyata-nyata mereka nggak ngerti Islam. Artinya mereka pacaran tapi tetap juga kemudian cerai juga. Artinya tidak ada hubungan antara pacaran dengan kelanggengan pernikahan. Artinya tidak ada hubungan antara pacaran dengan perkenalan. Kecuali perkenalan anatomi tubuh
subuh kali ya. Nah, yang kita sudah bahas di depan. Yeah. Nah, jadi di dalam Islam ada sebuah hal yang sangat penting, yaitu adalah setiap orang yang sama-sama mencintai sesuatu pasti akan saling mencintai. Maka di dalam Islam ada proses yang namanya ta'aruf. Ta'aruf adalah perkenalan. Kalau memang dia sudah siap untuk menikah dan orang tuanya memang sudah mengizinkan orangnya masing-masing untuk menikah, maka mereka melakukan sebuah ta'aruf, perkenalan. Nah, perkenalan ini ya dilakukan selayaknya perkenalan yang seharusnya. Ada mahramnya, kemudian dia bisa bertanya apa yang harus dia ketahui dan sebagainya. Jadi formil dong gitu ya? Formil. Jadi memang kan kita memang untuk menikah kita harus tanya apa? Ya apa yang perlu kita ketahui? Tapi contoh. Kan masih usia kecil tadi. Nah, makanya karena itulah kemudian kita luruskan yang kemudian saya maksud dengan putusin ini adalah yang masih usia masih tidak sanggup atau tidak mampu untuk menikah. Dalam Islam jelas sekali indikasi mampu, man istata'a bil ba'ats falyatazawwaj. Barang siapa yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah, Rasul katakan. Nah, di situ yang disebut dengan sanggup dan mampu adalah apabila walinya merestui dia. Dan tentunya sudah dalam kondisi baligh tentunya. Nah, jadi ketika walinya belum merestui dia walaupun usianya sudah 25-29, tetaplah dia tidak dikatakan mampu. Karena mampu di situ adalah bisa meyakinkan wali atau orang tua, dia maupun orang tua calonnya. Itu berarti harus ada ilmu agama, ilmu dunia, kemudian keteguhan hati, emosi, kematangan dan sebagainya. Ini yang dinamakan dengan pacaran dalam pandangan Islam? Bukan, ta'aruf tadi. Nah, jadi ta'aruf tadi perkenalan dalam pandangan Islam. Kalau pacaran tidak ada dalam pandangan Islam. Jadi pacaran dalam pandangan Islam tidak ada? Nggak ada. Kholwat tadi nggak ada. Karena pacaran kan harus ada kholwat. Karena Islam adalah agama yang preventif. Betul, preventif, sangat preventif. Allah melarang keras untuk mendekati zina, apalagi melakukannya, gitu ya. Maka Islam menutup semua jalan untuk menuju perzinaan, gitu ya. Zina ini memang abu-abu ya tadi, gitu ya. Kalau zinanya nggak abu-abu, caranya banyak yang abu-abu. Kalau zinanya udah jelas ya, masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan. Tapi katanya dengan memandang saja udah zina itu bisa. Nah, itu secara jadi gini, dalam bahasa Arab ada sebuah kata-kata dia secara secara kiasan ada kata-kata yang sesungguhnya. Kalau ulama-ulama menyepakati zina adalah tadi masuknya kemaluan laki-laki pada perempuan. Tapi kalau yang dimaksud dengan zina mata, zina hati dan sebagainya kiasan. Tapi itu maksudnya zina tidak? Tetap zina. Jadi dimaksud dengan zina, tapi bukan dihukumi zina yang mendapatkan hukuman di dalam Islam yang tertentu. Tapi tetap tidak boleh kan? Nah, tetap tidak boleh. Maksudnya adalah mendapatkan maksiat atau dosa tadi. Oke ya. Dan sekali lagi pacaran itu tidak dalam Islam gitu ya? Tidak ada di dalam Dan Islam. Bilang sayang tapi membahayakan, bilang cinta tapi menjerumuskan katanya. Aduh. Jadi udah putusin aja ini adalah melangkah, bertingkah. Ini maksudnya apa, Ted? Ya, jadi gini, kenapa kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang merugikan? Jadi gini, untuk seorang wanita tentunya kan dia mendambakan laki-laki untuk jadi suaminya yang soleh, yang baik, yang bisa mengayomi dia, yang bisa mengarahkan dia, yang bisa mengantarkan jalan pada surganya Allah ataupun mengawal dia dari masuk ke dalam neraka dan siksanya Allah. Nah, tentunya yang seperti ini tidak datang melalui proses pacaran. Karena proses pacaran kan adalah kita katakan maksiat, dan laki-laki atau perempuan yang berani bermaksiat pada Allah sebelum dia menikah, maka lebih berpotensi bermaksiat pada Allah setelah dia menikah. Maka jangan heran ketika ada orang yang sudah menikah tapi tetap BBM-an sama yang lain, mesra-mesraan ataupun jalan berdua. Nah, itu karena dia sudah ngelatih itu ketika pacaran. Bilang sayang padahal belum halal, bilang cinta padahal belum nikah. Nah, itu adalah dia akan ulangi seperti itu dengan wanita yang lain. Tadi ini ada SMS dari tidak mau disebutkan namanya, 08 sekian. Sudah melakukan zina sebelum nikah gitu ya. Apakah yang harus dilakukan? Apakah taubat dulu atau bagaimana tadi? Pertama taubatan nasuha. Jadi kemudian istighfar pada Allah, taubatan nasuha, sesali perbuatan itu dan kemudian berhenti dari perbuatan yang sama dan tidak mengulangi itu lagi. Nah, karena itulah yang dinamakan taubatan nasuha. Nah, setelah itu pergunakan banyak kebaikan karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pergunakan banyak kebaikan. Adapun ketika banyak hambatan di depan, maka itulah konsekuensi daripada apa yang dia perbuat. Tapi tentunya jalan menuju Allah tidaklah tertutup. Allah menerima taubat setiap hamba, dan kalau memang sudah melakukan seperti itu, sudah segera kemudian sudahi, jangan ulangi lagi dan sesali, dan kemudian buat banyak kebaikan untuk Allah. Jadi taubatan nasuha itu tidak mengulangi lagi, berhenti, menyesali dan tidak mengulangi. Itu saja gitu. Ada 3, betul. Oke, jadi jangan nambah lagi ya. Jangan nambah lagi. Jangan malah putus asa, gue udah nggak suci lagi, sekalian aja deh ya. Enggak gitu juga, karena Allah juga menerima taubat setiap hambanya, dan kalau diteruskan malah lebih parah lagi. Oke, nanti kita akan lanjut lagi masih dengan Ustadz Felix Show tentang bukunya Udah Putusin Aja. Anda
ingin mendapatkan buku yang masuk dalam bestsellernya di toko buku ini, silakan Anda cari, termasuk susah ya tadi ya? Langka. Karena beberapa saat ini lagi habis terus. Ya, ada 2 di sini, tentunya SMS kita di 0815 1034 1034. Selamat siang Indonesia, kita masih berbincang dengan Ustadz Felix Show ya, ini tentang bukunya Udah Putusin Aja ya, bukan saja, aja. Putusin aja. Dipublish oleh Mizania tadi ya? Ya. Ini tentunya buku yang termasuk langka di toko buku, dan ini termasuk menjadi bestseller, dan Anda bisa mendapatkan 2 buku yang disediakan di sini, tentunya SMS kita di 0815 1034 1034. Ustaz, ya. Ini harus kita jawab step by step, kalau boleh. tidak mungkin tidak akan semua sudah bisa bacakan karena waktu ya. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Lala ya di Depok nih, beliau tanya, Ustaz Felix, apakah boleh wanita melamar laki-laki? Gitu. Ya, selama ini kan yang umumkan laki-laki yang melamar wanita. Tapi kasus wanita yang melamar laki-laki itu justru terjadi pada Rasul kita. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu dilamar oleh Siti Khadijah. Oh, itu begitu ya? Betul. Jadi nggak ada masalah pada seorang perempuan ketika memang dia menemui seorang laki-laki yang kemudian cocok bagi dia, memenuhi syarat-syarat suami yang dia harapkan. Dia soleh, pintar baca Quran, kemudian dia dewasa, dia mengayomi. Maka boleh dia menyampaikan, mau nggak untuk jadi suami saya? Tapi tanya dulu, mau nggak? Bukan jadi pacar ya. Bukan tanya dulu laki mau nggak? Jadinya dia nggak mau aja. Betul, mau nggak? Nah, kalau sudah mau nanti lanjut pada keluarganya, orang tua. Jadi boleh ya, silakan boleh, ya, Lala ya. Lala mungkin ini punya rencana kali ya. Mungkin. Ada An, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana caranya melemaskan diri pemuja pacaran, Ustaz? Melepaskan. Mau melepaskan dia dari bagian itu aja sih ya. Jadi kalau kata pepatah Jawa kan witing tresno jalaran soko kuliner. Ya. Jadi munculnya cinta tuh gara-gara sering kuliner bareng kan gitu kan ya. Jadi sering makan bareng, sering ketemu. Artinya karena terbiasa. Bukan nonton bareng, kuliner bareng. Jadi karena terbiasa. Artinya ketika kita memang suka itu muncul dari terbiasa. Dan artinya ketika kita putus pacaran memang ada waktu-waktu galau untuk move on itu. Nah, itu bisa kita lalui kalau kita memang membiasakan diri tanpa ada rangsangan-rangsangan yang sama. Contoh misalnya, ya wajar aja ada orang galau, putus pacaran terus kemudian galau. Ya kenapa? Stalking terus FB-nya, terus kemudian Twitter-nya dibuka terus, fotonya masih disimpan, kepo dan sebagainya. Ya wajar kalau kemudian dia masih nggak bisa move on. Jadi hilangkan semua hal-hal yang begitu, dekati Allah. Kemudian coba banyak baca Quran, libatkan diri dalam aktivitas dakwah dan sebagainya. Nah, itu mempermudah dia untuk lepas daripada pacaran dan bahaya-bahaya di dalamnya. Memang banyak ya kejadian ya, putus pacaran sampai apa gitu. Galau. Ya bahkan mungkin sampai bunuh diri. Laki-laki itu biasanya. Ada yang pengen buku Udah Putusin Aja, boleh. Nanti kita coba lihat ya apakah Anda berhak atau tidak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Hafiz di Tangerang katanya. Bagaimana menyikapi jika ada tipe pacaran long distance gitu ya? LDR. Iya, atau mengatasnamakan untuk saling mengingatkan dalam ibadah gitu ya. Ada juga kayak gitu ya. Iya. Dan bagaimana membedakan cinta yang berdasarkan nafsu atau bukan itu? Oke, baik. Jadi itu katanya pacaran Islami. Jadi pacaran Islami adalah pacaran yang dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Pacarannya di bawah beduk atau di pelataran masjid, waktunya yang mustajab, seperti malam terakhir. Enggak ada pacaran di dalam Islam. Enak kayak gitu. Jadi LDR ataupun ya banyak sekali kemudian varian daripada pacaran. Orang zaman sekarang malu menyebutnya pacaran, atau biar lebih dibuat Islami dia katakan ta'aruf atau kemudian HTS, hubungan tanpa status dan sebagainya. Sama gitu. Tetap sama, berbuai-buai tentang Cina, berholwat dan sebagainya, tidak mengingat Allah dan sebagainya. Jadi memang tetap aktivitasnya aktivitas maksiat. Maka saya sampaikan tadi, lah kalau sana memang mengingatkan kan nggak harus wanita. Mengingatkan kan banyak sekali. Ya, kita bisa pergi ke masjid, kaji Islam yang benar. Lah, lalu kemudian bagaimana cara membedakan antara cinta karena Allah dan cinta karena nafsu? Gampang banget. Kalau cinta karena Allah, itu berarti memang dia sayang karena Allah. Benci pun karena Allah. Artinya dia bertemu dan berpisah karena Allah. Jika dia siap dia nikahi, jika dia tidak siap dia sudahi. Nah, itulah cinta karena Allah. Tapi kalau cinta karena nafsu, itu pasti bakal bikin korban. Nah, karena cinta karena Allah itu pengorbanan, kalau cinta karena nafsu itu pasti akan cari korban. Nah, cari korban seperti apa? Contoh misalnya, ada orang yang bilang, saya sulit banget mutusin dia, saya sudah 4 tahun, 5 tahun, dan sekian, saya nggak bisa mutusin dia karena saya terlalu sayang. Saya sampaikan, kalau benar dia sayang karena Allah, berarti harus diputusin. Kenapa? Kalau dia sayang karena Allah, berarti dia nggak ingin orang yang disayang itu dijilat lidah api neraka. Kan gitu. Harusnya kan kalau dia sayang. Nah, sayangnya nggak akan tahu orang tentang cinta karena Allah kalau dia belum menikah. Iya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang bagaimana sih hukumnya jika menikah setelah anaknya lahir? Menikah setelah anaknya lahir. Karena ada larangan jika wanita yang sedang hamil dilarang melangsungkan pernikahan. Betul. Jadi ini ada pandangan fikih. Jadi ada beberapa pandangan fikih yang paling kuat yang kemudian diadopsi oleh banyak ulama di Indonesia adalah ketika sudah hamil duluan maka dia belum boleh dinikahkan. Artinya seorang perempuan baru boleh dinikahkan ketika anaknya sudah keluar. Oh, jadi hamil itu? Betul. Belum boleh dinikahkan. Jadi itu adalah pandangan fikih yang paling mainstream yang ada di Indonesia. Walaupun memang betul ada beberapa ulama yang berpandangan tidak ada masalah. Kalau memang sudah bisa dipastikan hamilnya itu karena orang ini, maka dia langsung dinikahkan dengan lelaki itu. Kalau bukan karena orang ini? Nah, betul. Nah, pada kemudian kasus yang banyak, kasus yang ramai, wanita kan berzina kadang-kadang bukan hanya dengan satu lelaki. Kadang-kadang ada beberapa lelaki. Nah, karena itulah ulama-ulama jumhur, pendapat ulama yang kemudian mainstream mengatakan tidak boleh dinikahkan sebelum dipastikan bahwa anaknya ini anak siapa. Nah, baru kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang itu. Jadi setelah ketahuan ini anak siapa, misalkan ya udah nikah gitu, nggak masalah gitu. Tapi kan malu, ya itulah konsekuensinya. Gitu, makanya dari awal kemudian jangan diperbuat kalau sudah tahu. Dan memang kita sudah tahu tadi semua zina itu memang semua pacaran tidak berakhir zina, tapi setiap zina itu awalnya adalah pacaran. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bila pernah pacaran lalu sudah putus, apakah boleh jika masih berkomunikasi? Usaha. Nawar. Baik. Boleh dong. Berkomunikasi nggak ada masalah. Agar diperhatikan koridor Islamnya. Satu koridor Islam adalah berkomunikasi ketika memang perlu. Misal contohnya dalam hal muamalah ataupun jual beli atau dalam hal pendidikan dan sebagainya. Tapi ingat, lebih baik kemudian menjaga diri karena izah atau kemuliaan seorang wanita ataupun ifah dan kehormatan seorang wanita itu adalah bukan karena dia lebih sering akrab dengan seorang laki-laki, tapi kedekatannya dengan Allah. Nah, maka kedekatan dia dengan laki-laki itu ada porsinya. Justru izah dan ifahnya akan semakin terjaga ketika dia lebih menjaga lisan dan perbuatannya, apalagi dengan seorang laki-laki. Jadi gitu. Jadi jangan. Nggak apa-apa. Oke. Ya, ada Ustadz Filik kata saya mau tanya bagaimana cara mencintai karena Allah dan Rasul. Ini dari Yasin. Betul, mencintai karena Allah dan Rasul dalam beberapa hadis adalah ketika kita mencintai karena memang Allah memerintahkan dan membenci karena memang Allah memerintahkan. Dalam hal ini berarti mencintai apa yang dihalalkan Allah dan membenci apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, dalam kasus wanita, saya pernah menulis dalam salah satu tweet saya bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa merasakan cinta karena Allah pada seorang wanita sebelum dia merasakan bahwa yang dicintai adalah Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Nah, kalau dia kemudian sudah mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, baru bisa merasakan cinta sejati pada seorang wanita. Baik, 087880 sekian. Assalamualaikum Tad. Terima kasih pencerahannya. Sekarang saya bisa menerima kenapa pacar saya memutuskan saya. Jadi gara-gara Ustadz Filik dari kemarin belum menerima. Akibat Ustadz Filik nih ya. Oke, setelah ini kita akan pilih 2 yang beruntung mendapatkan bukunya Udah Putusin Aja yang ditulis oleh Ustadz Filik Show di SMS kita di 0815 1034 1034. Selamat siang Indonesia. Dalam Islam, pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta dengan bertanggung jawab dan penuh dengan komitmen gitu ya. Betul. Pernikahan dalam Islam tidak dianggap ribet, bahkan cenderung mengerikan gitu ya. Ngapain nikah gitu. Karena orang udah takut duluan karena biayanya biasanya. Sehingga banyak yang harus dipersiapkan, yang ujung-ujungnya adalah membuat laki takut menikah gitu ya. Betul. Menikah takut cerai gitu kali mungkin gitu ya. Termasuk. Ya. Tapi tidak pula Islam memudahkan pernikahan sehingga bisa dipandang sebelah mata dan seenaknya gitu ya. Betul. Baik, kita jawab lagi SMS Tad. Ini ada SMS dari 0838 sekian dari L katanya di. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita meyakinkan hati untuk tidak berpacaran lagi ya? Dan yakin bahwa pernikahan dengan jalan ta'aruf itu dapat langgeng dan bagaimana cara meyakinkan teman bahwa sesungguhnya pacaran itu bukan budaya Islam katanya. Ya. Kalau meyakinkan diri sendiri dan orang lain itu paling bagus dengan 3 cara. Satu dengan cara dengan cara historis. Historis pacaran kan sudah dialami mungkin oleh banyak orang dan lewat cerita-cerita di buku ini juga kita bisa tahu historis pacaran ini seperti apa. Orang-orang sudah pernah melakukan dan segala macam ketidakenakan dan masa depan yang dihancurkan karena itu. Itu yang pertama. Yang kedua secara logika, secara logis. Jadi secara logis pacaran itu memang bukan persiapan dan memang tidak ada hubungannya dengan masa depan. Bahkan bisa merusak masa depan. Karena sudah saya sampaikan, seorang laki-laki itu dilihat dari masa depan, tapi seorang wanita itu dilihat dari masa lalu.
Nah, artinya pacaran tuh benar-benar merusak masa depan seorang wanita karena akan menyebabkan noktah dalam track record hidup dia. Nah, itu adalah yang kedua secara logis. Nah, yang ketiga secara dalil. Nah, ini yang paling penting. Secara dalil atau secara normatif, Islam melarang. Dan ketika Allah memang memerintahkan kita untuk tidak melakukan maksiat-maksiat seperti pacaran dan Rasul pun memerintahkan, pasti ada kebaikan di situ. Ya. Nah, gitu. Ini ada Agus tanya katanya, Ustadz, Felix menikah yang ideal pada usia berapa? Menikah yang ideal. Ini laki-laki apa perempuan? takut dengan zina soalnya. Oke, baik. Menikah itu tidak ada usia ideal. Kalau Rasulullah menikah ketika umur 25 tahun. Tapi menikah itu ideal bukan umur sebenarnya, tapi adalah pemahaman dia. Karena itu kemudian kita sampaikan persiapan untuk menikah itu bukan 1-2 hari. Maka ketika orang masih SMP, SMA itu sudah mulai kemudian dipersiapkan. Bahwa ketika dia memang pengen menikah, maka dipersiapkan dari umur-umur memang dari awal. Tentang tanggung jawab, tentang bagaimana membina keluarga, tentang bagaimana kematangan emosional dan sebagainya. Oke. Dan ini Assalamualaikum Ustaz Philip katanya. Ada Yureka mau tanya bagaimana cara memantaskan diri yang benar supaya dapat jodoh yang baik. Nah, pertama-tama silakan ambil kertas dan list seperti apa jodoh yang kita mau. Satu misalnya hafiz kita Quran. Tulis aja gitu ya? Tulis hafiz Quran, pinter, jago, keren, cantik, misalnya tinggi di atas 170, berpengalaman lebih daripada 2 tahun. Tinggi itu bukan itu mau kerja itu. CV itu kan. CV. Nah, jadi kita list aja apa yang kemudian kita inginkan dan pastikan kita memiliki hal yang sama. Nah, betul, karena itulah yang namanya kepantasan. Kepantasan burung untuk kemudian dapat makan, dia harus terbang pagi. Kepantasan pengemis dapat duit, dia harus cari perempatan yang ramai. Untuk dapat seorang perempuan yang baik atau laki-laki yang baik, maka iman kita harus ditingkatkan sampai seperti itu. Imai, selamat siang Imai. Ini banyak selama ini memang memiliki prinsip nggak mau pacaran, apalagi di masa SMA sekarang banyak banget godaan ya. Betul. Jangan aja Imai ya, di usia kita ya banyak kan. Jangankan SMP. Lepas SMP aja banyak ya. Iya, lebih banyak lagi. buku udah putusin aja ini memperkuat prinsip Imai untuk nggak pacaran dan akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Gitu ya. Ustaz, buku ini kan tidak hanya tadi untuk SMP SMA ya. Betul. Dan mungkin juga bisa jadi sebuah resiko yang tinggi malah untuk usia seperti kita tadi gitu ya. Ya, betul. Sangat resiko kita juga tinggi sekali karena puber kan ada 2 kali. Iya, jadi untuk orang tua ini sangat recommended karena mereka harus tahu dunia anak-anak mereka. Apalagi orang tua sudah punya anak SD, SMP, SMA atau ini kemudian wajib dimiliki dan wajib dibaca oleh mereka supaya mereka tahu seperti apa dunia anak-anak muda zaman sekarang. Vina, Assalamualaikum Ustaz. Tolong bahas sedikit saja tentang hubungan beda agama. Ya, di dalam Islam hubungan beda agama itu adalah sesuatu yang ada syaratnya. Apabila laki-lakinya muslim dan perempuannya non-muslim, masih ada ulama yang memperbolehkan. Tapi kalau muslimahnya yang muslim lantas yang laki-lakinya non-muslim, maka ini terlarang secara mutlak. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, untuk apa kita nikah sebenarnya? Kalau kita nikah untuk mencari kebahagiaan, sebagai ibadah pada Allah, sebagai tambahan ibadah dan sebagai tambahan kenikmatan di dunia dan di akhirat, maka seharusnya yang dicari bukan selain daripada iman. Ana, selamat siang. Kemudian juga ini ada siapa nih? Syukron Ustadz. Oh, siapa nih sebenarnya? Ya. Oke. Ya, jadi ini banyak sekali tadi SMS ya. Baik. Dan, apa yang bisa kita ambil secara ringkas dari buku ini, Tad? Ya, yang secara ringkas adalah jauhi yang namanya maksiat. Kholwat adalah termasuk maksiat kepada Allah dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, karena itulah kita harus menjadi orang yang berhati-hati. Seorang perempuan itu harus paham bahwa nilai dia ditentukan oleh masa lalu yang sudah dia buat. Dan seorang laki-laki yang terhormat, maka dia tidak akan menyiksa dan mempermainkan wanita dengan cinta yang belum halal. Harusnya dia ambil dengan nikah atau dia tinggalkan dengan ksatria. Itu yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih yang sudah SMS. Kemudian ini banyak sekali SMS, tapi mungkin nama-namanya sedikit tersamar ya. Baik. Kenapa? Mungkin malu dengan Ustaz. Oke, 0815 sekian-sekian. Kemudian juga tadi ada Suherman ya. Lalu juga ada Anda semua juga yang sudah SMS. Terima kasih banyak. Dan siang ini yang beruntung adalah ada Lala di 08158556 sekian-sekian. Dan juga L di 08387299 sekian-sekian berhak mendapatkan bukunya, yaitu Udah Putusin Aja yang ditulis oleh Ustadz Felix Shaw. Dan Anda silakan hubungi kita di 791904116 dengan Indah atau dengan Ega untuk informasi pengambilan hadiahnya. Ustadz Felix Shaw, makasih banyak. Sama-sama. Semoga manfaat dan buku ini sudah ada sebenarnya gitu ya. Sudah ada di semua toko buku di Indonesia. Baik. Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menurunkan Islam, karenanya Islam adalah aturan yang paling pas bagi manusia dan memanusiakan manusia. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.